Variabel ataupun juga indikator ini juga dilihat sebenarnya dari pemilihan sebelumnya ataupun pada tahun 2019 lalu sehingga ini bisa dimitigasi di pemilu 2024 yang mendatang ataupun juga pada 14 Februari mendatang. Cukup menarik tadi dijelaskan ada 7 variabel dan juga 22 indikator di mana 22 indikator ini terbagi menjadi 3 poin yang besar yaitu yang TPS yang rawan ataupun juga paling banyak terjadi dan bisa terjadi namun tidak sering seperti itu. Itulah kemudian yang dibagi-bagi. Nah, terkait dengan variabel ya Yasir dan juga saudara, ini ada 7 variabel kemudian yang dikemukakan oleh pihak dari Bawaslu. Pertama adalah penggunaan hak pilih mulai dari DPT, kemudian pemilih tambahan dan juga KPPS yang kemudian berdomisili ini pemilih yang merupakan di luar domisili. Kemudian ada juga masalah keamanan yaitu terkait masalah riwayat kekerasan ataupun juga riwayat intimidasi. Kemudian di variabel berikutnya ada kampanye yaitu politik uang, ujaran kebencian dan kebencian di sekitar TPS. Kemudian ada terkait masalah logistik yaitu riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, ketertukar ataupun juga keterlambatan, lokasi TPS dan juga jaringan listrik dan internet. Dari 7 variabel itu ada yang juga cukup menarik sebenarnya Yasir dan juga saudara adalah terkait masalah kerawanan bencana ataupun juga beberapa lokasi seperti itu yang rawan gempa ataupun juga bencana lain. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu ini ataupun juga akhir-akhir terjadi seperti kejadian banjir di Demak, ini kemudian dijelaskan oleh anggota ataupun juga komisioner KPU bahwa pemilu ini bisa dilakukan menyusul seperti itu ataupun nantinya akan pindah lokasi. Namun hal yang diinginkan adalah pemilu ini ataupun juga pencoblosan ini tetap dilakukan di TPS tersebut. Namun memang masih terus melakukan koordinasi ataupun juga pengelolaan seperti itu untuk melihat nantinya sebagaimana apakah bisa dilakukan di pencoblosan atau nantinya dilakukan pencoblosan yang menyusul. Nah, kemudian juga yang cukup menarik tadi juga dijelaskan oleh pihak Bawaslu selain masalah kerawanan bencana, ini juga dijelaskan juga masalah strategi pencegahan dan juga pengawasan. Tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Anda ataupun juga dari anggota Bawaslu seperti itu. Ikhtiarnya adalah melakukan patroli dan pengawasan di wilayah TPS. Namun untuk lebih lengkapnya berikut kutipan wawancara yang telah kami lakukan ataupun dalam konferensi pers dengan pihak Bawaslu. Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. B. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melakukan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, jumlah, tepat secara jumlah, tepat secara sasaran, tepat secara kualitas dan waktu. Melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. Ada juga yang menarik perhatian dalam hasil konferensi pers yang diutarakan oleh pihak Bawaslu tadi bahwa ada terkait masalah TPS yang kemudian letaknya itu dekat dengan posko ataupun juga rumah tim kampanye. Dari pihak Bawaslu sendiri juga menyarankan agar TPS itu bisa dipindah tempatnya. Namun ini tidak ada dalam peraturan seperti itu. Jadi memang kembali lagi bagaimana untuk proses ataupun juga pemilihannya di posko-posko ataupun juga dekat dengan posko pemenangan. Seperti itulah kemudian yang dijelaskan bahwa harapannya dengan adanya langkah-langkah ini ataupun juga pemetaan kerawanan ini, Yasir dan juga saudara, tidak hanya dari pihak Bawaslu, tapi dari KPU, kemudian pemerintah, bahkan juga mengajak masyarakat untuk memantau jalannya pemilu di tengah kerawanan ini agar bisa berjalan lancar seperti itu pemilihan umum dan juga berdemokrasi. Kembali ke Anda, Yasir. Kemudian ini dalam penerapannya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat dalam mengawasi ini kan Bawaslu harus mengintegrasikan begitu pihak-pihak terkait. Tentunya dari pihak Bawaslu sendiri juga akan melakukan pemantauan seperti itu terkait masalah nantinya di TPS seperti apa. Namun juga masalah integrasi tidak hanya Bawaslu saja, tapi juga akan berkoordinasi juga dengan pihak KPU, pemerintah, ASN, TNI, dan Polri, bahkan juga masyarakat agar mengawal ataupun juga membantu dalam proses pemilihan umum di TPS-TPS khususnya yang sudah dipetakan seperti itu. Karena kalau kita lihat ataupun juga kita pantau tidak hanya kemudian masalah-masalah yang telah kami sebutkan seperti masalah kemudian
rawan bencana ataupun juga masalah isu hoax ataupun juga ujaran kebencian. Hal-hal ini sebenarnya sudah diutarakan dengan harapan nantinya ketika sudah dilakukan pemetaan, nantinya pihak-pihak terkait yang telah kami sebutkan tadi ini bisa bekerja sama ataupun juga berkonsolidasi pada hari pencoblosan sehingga tidak terjadi kecurangan ataupun juga kerawanan-kerawanan yang pernah terjadi di tahun 2019. Inilah kemudian yang disampaikan oleh pihak Bawaslu kepada kami awak media dalam konferensi pers. Tentunya juga cukup menarik sebenarnya Yasir bahwa dengan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan khususnya juga logistik ini menjadi hal yang penting. Tadi juga dijelaskan juga bahwa ada kemudian daerah-daerah terluar yang berada di Indonesia bahkan harus ditempuh setidaknya dengan perjalanan 2 hari 2 malam seperti itu, sehingga Bawaslu juga harus memastikan kesediaan logistik tidak hanya dari pengawasannya aja juga bisa terjangkau oleh seluruh pemilih yang nantinya akan mencoblos di pemilu 2024 mendatang atau pada 14 Februari nanti. Yasir. Terima kasih Sisko Donasiono atas informasinya.